Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Murlina, mahasiswa PPG periode 4 tahun 2025 dan dengan LPTK Sriwijaya. Sekarang saya melaksanakan video praktek pembelajaran di kelas 2 dengan materi aturan di rumah. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya Ibu pimpin doa dulu. Kepada kita pimpin doanya. Ya, siap lagi. Siap, gerak, Osman, gerak, tegak, gerak. Kita berdoa bersama-sama. Ibu akan mengambil absen dulu terlebih dahulu. Alfarel Sandi Arya. Sakit, Bu. Sakit. Ya. Al-Ghazali. Arzika. Arzika. Tidak sembuh. Kenapa sering banyak sakit sekarang? Ini sakitnya, Bu. Akila Humaira. Hadir, Bu. Bidara Putri. Hadir, Bu. Syairinisa. Hadir, Bu. Wageta. Ada datang hari ini? Tidak. Iras. Hadir, Bu. Indu. Hadir, Bu. Janatul Ihsan. Hadir, Bu. Alfa. Ya. Kanza Kayara. Hadir, Bu. Ilau. Hadir, Bu. Baiklah Nak Ibu, sekarang Ibu sudah berabsen. Apakah Nak Ibu tahu lagu
tahu? Lagu Indonesia Raya ada yang nggak tahu? Ada. Masih ada anak ibu yang belum tahu lagu Indonesia Raya? Besok kita belajar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya anak ibu tahu semuanya, tidak ada yang nggak tahu lagi. Paham? Anak ibu paham? Paham. Tepu semangat. Ibu ulangi satu kali lagi. Lebih semangat lagi bisa? Masih bisa? Satu, dua, tiga. Tepu semangat. Semangat. Anak ibu, tadi pagi udah sarapan? Ada yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan di pagi, Nak? Besok kalau datang sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu supaya anak ibu tidak sakit, fokus untuk belajar. Baik, berarti baik paham ke ibu tuh? Baik kan? Jadi besok anak ibu kalau datang ke sekolah harus makan terlebih dahulu. Paginya harus sarapan. Paham? Paham. Apakah anak ibu sudah ngerti? Apakah anak ibu materi selanjutnya sudah paham? Tentang apa? Tentang Pancasila. Apakah anak ibu sudah ngerti? Sudah paham? Sudah. Tugasnya kemarin ibu suruh sudah buat? Sudah. Baiklah, sekarang ibu masuk lagi materi selanjutnya. Baiklah anak ibu, sekarang tujuan pembelajaran itu melalui pengamatan gambar, minimal video, membaca teks, tanya jawab, bercerita game, pohon norma dan diskusi kelompok tentang aturan peserta didik, dapat mengidentifikasi aturan di rumah sehingga dengan bimbingan orang tua dan guru dapat melaksanakannya dengan baik. Baiklah anak ibu, apa-apa saja aturan yang ada di rumah anak ibu? Sesudah makan harus mencuci piring. Setelah itu apa lagi anak ibu? Tidur jam 9. Setelah itu apa lagi anak ibu? Tidak boleh makan telat. Anak ibu, apa lagi? Tidak boleh membantah orang tua. Ada anak ibu yang membantah orang tua di sini? Tidak. Kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus menaati orang tua kita. Setelah kita mengetahui pembelajaran tadi, ibu bertanya tentang pertanyaan mematik apakah arti dari gambar ini anak-anak ibu? Keluarga yang semangat. Di dalamnya siapa-siapa saja yang ada di gambar ini? Ayah, ibu, adik, kakak. Di keluarga itu siapa-siapa aja ada di keluarga ya? Ayah, ibu, apa lagi? Adik. Nenek nggak ada? Ada, kakek ada. Nenek Coba ibu tanya sama Bidara, aturan di rumah.
Nggak tahu. Coba si Elin. Di rumah ini siapa-siapa aja yang ada di rumah? Ada ibu, ayah, kakak, adik, nenek, paman, tante, sepupu. Masih banyak punya Elin. Si dia cuma ada 6. Baiklah ibu. Aturan keluarga. Coba ya ibu lihat ini aturan keluarga. Aturan adalah tata tertib yang harus dilaksanakan setiap keluarga memiliki aturan. Apakah anak ibu di rumah punya aturan? Punya. Punya aturan? Punya. Coba angkat tangan anak ibu. Siapa yang punya aturan di rumahnya? Semuanya punya aturan dari orang tua. Dari orang tuanya masing-masing punya aturan. Coba sebutkan, Elin. Aturan apa saja yang ada di rumah Elin? Kalau Sebelum makan mencuci tangan. Apalagi? piring setelah makan, Mencuci piring setelah makan. tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu. Adakah anak ibu tidurnya tidak tepat waktu? Tidak. Harus tepat waktu biar besoknya kita semangat untuk belajar. Coba anak ibu buka halaman 13. Coba anak ibu buka halaman 31. Coba buka halaman 31. Coba sudah siap? Sudah buka halamannya? Sudah. Coba Giran baca halaman 31. Tentang apa ini sayang? Tugas di rumah. Nah, Baca teks berikut. Ada beberapa aturan di rumahku. Aku harus mematuhinya agar jadi anak yang disiplin. Macam aturan di rumah. Amati gambar berikut. nah jadi anak ibu kita harus menaati aturan di rumah. Disiplin. Paham? Paham? Punya aturan masing-masing di rumah. Coba anak ibu yang ini. Aturan apa saja yang ada? Cuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan sebelum makan. Apalagi anak ibu? Cuci piring setelah makan. Mencuci piring setelah makan. Membuang sampah pada tempatnya. Baiklah selanjutnya. Aturan keluarga. Sikap terhadap orang tua. Apakah anak ibu sikap terhadap orang tua gimana? Baik, sopan, santun, tidak boleh membantah orang tua. Apalagi sayang? Harus menaati peraturan orang tua. Apalagi? Mematuhi kata orang tua. Mematuhi perintah orang tua. Sikap terhadap kakak dan adik anak ibu bagaimana? Sikap terhadap kakak dan adik? Tidak boleh saling pukul. Tidak boleh saling pukul. Apalagi? Harus saling Harus saling sayang. sayang.
Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Rumah. Apa-apa saja menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Tidak boleh membuang limbah makanan sembarangan. Tidak boleh membuang makanan di sembarangan tempat. Aturan belajar. Tidak boleh memakai pelajaran. Tidak boleh memakai pas di jam pelajaran. Apa lagi sayang? Harus mematuhi kata huruf. Harus mematuhi kata Huruf. Tidak boleh membengkak apa kata guru. Apa lagi? Kita harus sopan kepada Kita harus sopan kepada Bapak Ibu guru. Apa lagi? Saling membantu sesama warga sekolah. Saling membantu Sesama warga sekolah. sesama warga Warga sekolah. Pintar, anak ibu sudah Pintar. pintar. Tentang aturan di rumah dan di sekolah, anak ibu sudah pintar, sudah bisa memahami. Selanjutnya, sikap dan adab orang tua. Anak-anak ibu, bagaimana sikap terhadap orang tuanya? Sopan kepada orang tua. Apa lagi? Santun. Apa lagi? Tidak boleh membengkang kata orang tua. Apa lagi? Tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Pintar, nak ibu. Meminta izin jika berpergi. Apakah anak ibu kalau berpergian minta izin? Iya. Itu termasuk aturan. Permisi ketika lewat di depan orang tua. Apakah anak ibu kalau ada orang tua. Nah, sekarang belajar, membuat jadwal belajar. Jadwal belajar anak ibu kan sudah diberi sama guru. Itu jadwal belajar. Anak ibu sudah tahu? Sudah tahu jadwal belajarnya? Hari Senin sampai hari Sabtu jadwal belajar sudah tahu. Menyiapkan buku dan alat tulis. Apakah anak ibu datang ke sekolah harus menyiapkan buku dan alat tulis supaya anak ibu tidak lupa untuk belajar di sekolah. Membatasi menggunakan TV dan handphone. Anak ibu bisa main handphonenya cuma 1,5 jam. Setelah itu apa lagi? Tidur. Tidak boleh memegang handphone atau HP. Kalau nonton TV boleh bu? Boleh, tapi cuma sampai jam 9. Dari jam 8 sampai jam 9 boleh menonton TV. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Apakah anak ibu berdoa sebelum makan? Setelah belajar? Apakah doanya? Coba berdoa sebelum belajar.
Itu doa sebelum belajar. Sebelum belajar, nah ibu harus membaca doa supaya apa? Supaya kita tenang untuk proses pembelajaran. Sikap terhadap kakak atau adik. Bagaimana sikap anak-anak ibu terhadap adik kakak? Kita harus lemah lembut, tidak boleh kasar. Tidak boleh kasar kepada adik kakak. Kita harus menyayangi adik kakak. Berkata lembut. Apakah anak ibu sama kakaknya berkata lemah lembut? Iya. Tidak boleh kasar kepada kakak kita. Mendengarkan nasihat kakak. Apakah anak ibu mendengarkan nasihat kakak? Kalau ada yang perintahkan di kakak tuh, kita harus mematuhinya. Kita harus mendengarkan apa kata kakak kita. Tidak boleh membangkang, tidak boleh membantah apa kata kakak kita. Menghargai adik. Kalau anak-anak ibu punya adik, tidak boleh berbicara tidak boleh anak ibu berbicara kasar kepada adik kita. Kita harus menyayangi adik kita. Kita harus menyayangi adik kita. Selanjutnya, aturan kebersihan. Apa saja aturan kebersihan? Mencuci piring setelah makan, menyapu, membersihkan tempat tidur. Apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Aturan makan. Apa saja aturan makan, Ibu? Mencuci tangan sebelum makan. Makan sambil duduk. Tidak berbicara saat makan. Makan dengan tangan kanan sesudah makan. Aturan bermain. Berbagi makanan. Merapikan mainan setelah digunakan. Apakah anak ibu setelah main kita harus merapikan permainan yang telah kita mainkan? Coba sebutkan aturan permainan. Aturan bermain. Tidak boleh berkelahi. Apa lagi?
saling membantu. Harus saling membantu, harus saling menolong. Tidak boleh rebutkan Tidak boleh rebutkan mainan. Nah, Ibu, sekarang buka halaman 32. Halaman 32 sudah buka? Coba anak Ibu baca. Halaman 32 itu nomor 2. Coba yang bidara dulu. Coba baca. Tidak awak itu, Bu. Yo. Coba lebih keras lagi suaranya. Sampai pandai maju siko? Ya maksud aku lari kak. Pandai bisa. Tadi lah. Di situ dulu nah. Video jalan rumah. Nah, sudah buka halaman 32? Coba Elin bacakan halaman 32 nomor 2. Ayo disiplin di rumah. Disiplin sikap yang baik. Aku belajar disiplin. Disiplin mulai dari rumah. Perhatikan gambar berikut. Aku selesai belajar. Aku melakukan meja belajar tanpa diperintah ibu. Ini contoh disiplin di rumah. Coba Sherly. Aku punya bunga. Aku rajin menyiramnya. Aku siram setiap pagi tanpa menunggu layu. Ini contoh sikap disiplin di rumah. Coba Bidara. Nah ini yang saya. Aku rajin menyapu lantai. Aku menyapu lantai tiap sore tanpa menunggu kotor. Ini contoh disiplin di rumah. Contoh disiplin di rumah. Coba Rumi. Coba Rumi, coba bacakan nomor 2-nya. Suaranya mana sayang? Ayo disiplin di rumah. Disiplin sikap yang baik. Aku belajar disiplin. Disiplin dimulai dari rumah. Perhatikan gambar berikutnya. Lageman. Selanjutnya nah Ibu. Ini ayo. Aku selesai belajar. Aku melakukan meja belajar tanpa diperintah ibu. Ini contoh disiplin di rumah. Coba Ayana. Ini. Ya, aku punya bunga. Aku rajin menyiramnya. Aku siram setiap pagi tanpa menunggu layu. Ini contoh. Contoh nah, Ibu. Aku rajin menyapu lantai. Aku menyapu lantai setiap sore tanpa menunggu kotor. Ini contoh disiplin di rumah. Coba anak Ibu satu lagi. Yang ini. Coba anak Ibu Cynthia. Coba Giran, nah Giran. Ini Aku punya bunga. Aku rajin menyiramnya. Aku siram setiap pagi tanpa menunggu layu. Aku rajin menyapu lantai. Aku menyapu
Dua ini ada lagi. Nomor 2. Sudah mengerti, Nak Ibu? Sudah. Masih banyak yang kurang fokus belajar, tidak semangat, Nak Ibu. Coba lihat ke depan, Ibu. Kita sekarang ambil pegang buku. Coba Nak Ibu berdiri semuanya. Coba berdiri semuanya, Nak Ibu. Coba Nak Ibu ikuti bersama-sama. Berdiri semuanya ya. Coba lebih semangat lagi. Coba Nak Ibu lebih semangat lagi. Coba lebih semangat lagi, Nak Ibu. Coba lebih semangat lagi, Kiran. Ayo, siapa? Lebih semangat lagi, Nak Ibu. Lebih semangat lagi, sayang.
semuanya. Yuk, taati aturan di rumah. Halo adik-adik hebat. Kali ini, mari kita saksikan kegiatan Rani di rumah ketika pagi hari. Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Baik, Ayah. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Berarti caranya 6. Setelah penjelasan tadi mengenai aturan di rumah dan satuan waktu, sekarang saatnya yuk kita kuis. Kuis pertama. Apa saja yang seharusnya dilakukan ketika ingin sarapan di pagi hari? Jawaban: mencuci tangan, mengambil makanan, berdoa sebelum makan, memakan makanan, berdoa setelah makan, meletakkan piring, dan mencuci tangan. Kuis kedua. Iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Tidak terasa ya, sudah malam. Yuk kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut,
terdapat aturan ketika sarapan. Kakak harap adik-adik hebat dapat melakukannya juga di rumah masing-masing ya. Kak? Nah, sekarang coba adik-adik pikirkan, kira-kira berapa lama waktu dalam satu hari? Mari kita lihat gambar berikut ini. Ternyata waktu dalam satu hari adalah 24 jam. Nah, perhatikan cuplikan gambar tersebut. Jam berapa kami sarapan? Coba perhatikan jamnya. Ada 3 jarum jam, yaitu jarum jam yang berukuran paling pendek itu menunjukkan jam. Jarum menit yang ukurannya lebih panjang dari jarum jam, dan jarum detik yang ukurannya paling panjang. Mari bersama-sama kita baca jam tersebut. Jarum jam berada di antara angka 5 dan angka 6, sedangkan jarum menit berada di angka 6. Nah, kalian masih ingat bahwa setiap pergerakan jarum menit setiap angka adalah 5 menit. Jarum menit berada di angka 6, berarti caranya 6 kali 5 sama dengan 30. Artinya lebih 30 menit. Oleh karena itu dibaca pukul 5 lebih 30 menit, atau biasa kita sebut pukul setengah 6. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Jam berapa saat tidur? Terlihat dari jarum jamnya berada di angka 9 dan jarum menitnya di angka 12. Jadi dibacanya jam 9 malam. Bagaimana ya menulisnya? Apakah kita tulis pukul 09.00? Oh, tidak begitu penulisannya. Berbeda dengan pukul 05.30 pagi. Mari perhatikan penjelasan berikut. Ketika waktu telah melewati pukul 12 siang, maka penulisan jam selalu ditambah 12. Caranya 12 tambah angka yang ditunjukkan jam. Misalnya jam 9 malam berarti 12 tambah 9 sama dengan 21. Jadi kita tulis pukul 9 malam adalah pukul 21.00. Bagaimana? Mudah bukan adik-adik? Setelah penjelasan tadi mengenai aturan di rumah dan satuan waktu, sekarang saatnya yuk kita tulis. Tulis pertama, apa saja yang seharusnya dilakukan ketika ingin sarapan di pagi hari? Jawaban: mencuci tangan, mengambil makanan, berdoa sebelum makan, makan makanan, berdoa setelah makan, meletakkan piring, dan mencuci tangan. Kuis kedua. Pukul berapakah yang ditunjukkan oleh jam tersebut? Kita cari tahu dulu berapa menitnya dengan cara
9 kali 5 sama dengan 45. Berarti lebih 45 menit. Penulisannya adalah pukul 09.45. Tulis ketiga. Jam berapa? Rani belajar bersama ibu di rumah. Jam berada di angka 7, sedangkan jarum menitnya berada di angka 12. Caranya 12 ditambah angka yang ditunjukkan oleh jarum jam. Hasilnya adalah 19. Jadi ditulisnya adalah pukul 19. Berarti Rani belajar bersama ibu pukul 19.00 malam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian ya. Dah. Baiklah anak ibu, sekarang coba anak ibu buat yang telah ditunjukkan tadi, dari bangun pagi sampai anak ibu coba dibuat.
Tegak. Apakah anak ibu sudah siap? Sudah. Sudah, kumpulkan ke depan ya. Yang sudah siap. Siapa lagi? Sudah siap. Boleh siap. Apa lagi? Nah, coba Ibu, siapa yang tahu membacakan tentang video tentang Rani tadi? Tunjuk tangannya. Coba di sini. Coba Elin, bacakan ke depan Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Elin. Saya akan membacakan hasil video tentang kegiatan Rani tadi. Kegiatan Rani saat di malam hari dan pagi. Rani setiap pagi dia bangun di jam 6. Tidak pernah telat saat bangun. Setelah bangun Rani pun mandi dan memakai baju sekolahnya dan akan bersiap. Setelah itu Rani pun sarapan. Sebelum berangkat ke sekolah, Rani mencuci tangan dengan sabun. Setelah itu Rani pun makan dengan keluarganya. Tiap hari tidak lupa membaca doa dan setelah makan Rani membaca doa dengan sopan santun. Setelah itu Rani mencuci tangan, membaca doa sesudah makan, dan Rani kembali lagi mencuci tangannya dan membersihkan piringnya dengan bersih. Setelah itu Rani berpamitan dengan orang tuanya dan saat malam hari Rani belajar di balik kuburan. Tepuk tangan buat Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ya, coba Ruli baca ini. Enggak, ayah lagi. Nah, coba sekarang Ibu Al-Ghazali bacanya ke depan aja. Sudah baik kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Wala bunga. Cuci. Magang terang. Sama gitu magang. Minta tepuk tangan buat Algaza. Algaza Indopa. Eris. Eyis. Baiklah anak ibu. Tadi sudah nonton video yang tentang Rani mencuci piring tidurnya dari jam 9 sampai dari jam 7 sampai jam 9 malam. Baiklah, ibu akan membagikan KPD untuk anak ibu. Coba anak ibu isi yang ibu berikan. Yuk, gini. Lah buat Iya. Lah, anak ibu. Coba isi, ulang kembali isinya. Coba ibu baca dulu baru diisi. Jangan terburu-buru untuk mengisi jawaban. Dibaca soalnya dulu baru diisi.
Siap. Baiklah Ibu, bagaimanakah perasaan Ibu setelah melihat video tadi? Perasaan Ibu bagaimana setelah mendengar video tadi? Nah, sekarang Ibu ibukan aturan di rumah itu pertama, mencuci piring. Bangun tepat waktu. Sholat subuh. Bagaimana perasaan Ibu setelah melihat video tadi? Senang apa lagi? Gembira apa lagi? Senang, gembira, bersemangat. Sudah tahu Ibu aturan di rumah? Apa saja? Mencuci piring, membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Harus menanti perkataan orang tua. Berarti anak Ibu sudah pintar. Baiklah, kepada ketua dipimpin berdoa. Selamat siang, Ibu.